Nah, di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Wa hal hadhihi al-awsaf ats-tsalatsah tatanazzalu ala mawsufin wahidin?" Apakah tiga ayat ini, tiga sifat yang dijelaskan dalam ayat ini itu turun mensifati satu sifat saja? Bima'na anna kulla man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun zalimun fasikun. Maksudnya apa? Maksudnya apakah ayat ini menegaskan bahwasanya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang kafir, zalim dan fasik? Langsung sepaket tiga itu. Di anna Allah Ta'ala wasafa al-kafirina bil-zulmi wal-fisqi. Karena Allah pernah mensifati orang-orang yang kafir dengan kezaliman dan kefasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 253, "Wal kafiruna humudz zalimun." Dan orang-orang kafir dialah orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-84, "Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu mati sedangkan mereka dalam keadaan fasik. Jadi Allah kan katakan orang kafir itu sebagai orang yang zalim dan orang yang fasik. Jadi pertanyaannya, apakah sifat tiga sifat ini, kafir, zalim, fasik ini adalah mensifati satu orang? Kalau berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir, zalim dan fasik. Karena ayat Allah ini yang kita bacakan tadi. Fakullu kafirin zalimun fasikun. Maka dari penjelasan ini setiap orang kafir dia adalah orang yang zalim dan orang yang fasik. Jelas. Setiap dia orang kafir dia adalah orang yang zalim dan orang yang fasik. Aw hadhihi al-awsafu tatanazzalu ala mawsufaini bihasabil hamili lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Atau sifat-sifat yang tiga ini turun mensifati dua jenis, dua orang, tergantung siapa yang terbawakan baginya sifat ini. Tergantung orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi mensifati dua sifat. Maksudnya terkadang kalau yang ini dia kafir, kalau seperti ini dia zalim, kalau seperti ini dia fasik. Bukan langsung dia berarti orang yang kafir, zalim dan fasik. Hadza huwa al-aqrab indi wallahu alam. Ini yang lebih dekat maknanya menurutku, wallahu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fanaqul, maka kita jawab, man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan anna ghairahu aslaha minhu wa anfa'a lil khalqi aw mithlihi fahuwa kafirun kufran mukhrijan anil millah. Maka ketika yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rincian tadi, maka kesimpulannya ini benar-benar didengar. Kalau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka dirinci. Kenapa? Dirinci kenapa? Yang pertama, kalau siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah karena menganggap rendah hukum Allah, atau dia menghina hukum Allah, atau dia berkeyakinan bahwasanya selain hukum Allah itu lebih bagus dari hukum Allah dan lebih manfaat bagi makhluk atau semisalnya, maka dia barulah orang yang kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dia dari keislaman. Jadi kalau ada orang yang berhukum dengan hukum Allah, nggak langsung divonis kafir. Lihat kenapa dulu. Oh, kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah karena dia menganggap hukum Allah itu rendah, remeh, receh, dia hinakan hukum Allah, dia berkeyakinan bahwasanya ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, itu hukum Allah nggak baik, terus ada hukum yang lebih manfaat daripada hukum Allah, maka baru kita katakan dia orang yang kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari keislaman.
Wa min haula'i man yad'una lin-nasi tashri'atin tukhalifu at-tashri'atil islamiyyati litakuna manhajan yasirun nasu 'alaihi. Di antara contoh yang seperti ini adalah orang yang dia membuat suatu aturan syariat kepada manusia yang syariat itu menyelisihi syariat-syariat Islam. Dan dia membuat syariat tersebut bertujuan agar syariat tersebut menjadi jalan hidup yang manusia berjalan di atasnya. Fa innahum lam yad'u tilka tashri'atil mukhalafati lisyari'atil islamiyyah illa wa hum ya'taqiduna annaha aslah wa anfa' lil khalqi. Yang mana mereka ketika membuat syariat baru tadi yang menyelisihi syariat Islam tidaklah bertujuan kecuali dengan keyakinan bahwasanya syariat yang mereka buat itu lebih bagus dan lebih manfaat bagi makhluk daripada syariat yang Allah buat. Idh minal ma'lumi bid-darurati waratul aqliyah wal jibillah al-fitriyah anna al-insana la ya'dilu an manhajin ila manhajin yukhalifuhu illa wa huwa ya'taqidu fadla ma adila ilaihi wa nuqsa ma adila anhu. Ya, karena diketahui secara darurat kita, secara fitrah kita, secara tabiat pun diketahui bahwasanya manusia ketika dia merevisi suatu manhaj, suatu metode jalan hidup yang menyelisihinya tidak lain itu karena mereka dia meyakini bahwasanya manhaj tersebut yang dia buatnya baru ini lebih bagus daripada metode sebelumnya. Ini secara fitrah. Nah, orang yang seperti ini baru dikatakan kufur. Ya, kufur. Misalnya ada orang ketika harta waris lah. Ini contoh yang lebih selamat. Kalau contoh masalah ta'adud tadi contoh yang enggak selamat. Nanti diserang netizen bos bahasanya ya. Contoh yang kedua contoh masalah waris. Ketika waris ada banyak aturannya, kemudian ada bapak, seorang mayat meninggal, ada istrinya, ada anak-anaknya, dan di antara anak-anak itu ada anak laki-laki dan perempuan yang menjadi asobah. Yang menjadi sisa waris dikasihkan kepada anak laki-laki dan perempuan itu. Maka kena aturan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi seorang anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Protes. Wah, enggak adil. Kami kan sama-sama butuh hidup, kami kan sama-sama butuh modal, kami kan sama-sama punya hak, kami kan sama-sama anaknya. Masa dia 2 bagian, saya 1 bagian? Wah, enggak adil ini, diprotes akhirnya. Akhirnya oh ya memang enggak adil. Maka untuk memenuhi asas keadilan, hak asasi manusia, maka kita robah. Waris itu harus bagi rata gitu. Nah, berarti ini menyelisihi hukum Allah dan Rasul, dan dia menganggap bahwasanya yang dia buat itu lebih manfaat dan lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Maka ini baru dikatakan berhukum dengan selain hukum Allah yang menyebabkan dia kafir, keluar dari keislaman. Kemudian yang kedua, waman lam yahkum bima anzalallah wa huwa lam yastakhfi bihi wa lam yahtaqirhu wa lam ya'taqid anna ghairahu aslaha minhu li nafsihi aw nahwi dhalik fahadha zalimun wa laysa bikafirin wa takhtalifu maratib zulmihi bihasabil mahkumi bihi wa masailil hukmi. Yang kedua ini lihat rinciannya. Dan siapa saja yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi dia tidak menganggap remeh hukum Allah, dia tidak menghinakan hukum Allah, dan dia tidak berkeyakinan bahwasanya selain hukum Allah itu lebih bagus, lebih baik untuk dirinya atau semisalnya, maka yang demikian dia adalah orang yang zalim dan bukanlah orang yang kafir. Dan tingkat kezalimannya tergantung dengan hukumnya yang dia jadikan hukum tadi dan wasilah dia berhukum. Ya zalim, dia sudah tahu hukum yang paling bagus hukum Allah dan Rasulnya, tapi dia nggak mau ngerjainnya. Dia mau pilih ini aja. Tapi saya yakin tetap yang bagus terus hukum Allah dan Rasulnya. Nah, ini zalim namanya.
Ini namanya zalim. Ya, ketika tadi masalah waris, dia tahu laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Tapi ini pasti bagus karena laki-laki dapat 2 bagian wajar. Dia nanti untuk ngidupin dirinya dan keluarganya juga, kalau punya keluarga dan dia juga menjadi tulang punggung keluarga, makanya dapat 2 bagian. Tapi aduh kasihan lah, gimana ya? Tapi tidak enak lah. Kasih aja nih sama-sama rata. Zalim ini. Ini orang yang zalim. Ya. Nah, jadi ketika ada kasus orang bagi waris nggak pakai cara Allah, bukan berarti dia kafir langsung, tapi bisa jadi zalim. Tergantung keyakinannya. Kalau dia yakin tetap hukum Allah yang terbaik, cuma dia nggak enak, terus atau dia alasannya karena alasan dia lebih butuh nih perempuan nih, dia sama rata aja, zalim itu nggak boleh, ya. Nggak sampai kafir tapi zalim. Beda kalau dia nganggap ini lebih baik lah, lebih baik kita sama rata aja karena sama kebutuhan lebih baik. Nah ini kufur nih, ya. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah la istighfafan bihukmillah wala ihtiqaran wala i'tiqadan anna ghairahu aslah wa anfa'u lil khalqi aw mithlihi. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, tidak karena menganggap rendah dan tidak karena menghinakan dan tidak karena ada keyakinan bahwasanya selain hukum Allah itu lebih baik dan lebih manfaat bagi manusia atau semisalnya. Wa inna ma hakama bi ghairihi muhabatun lil mahkumi lahu. Adapun dia berhukum dengan selain hukum Allah hanya karena mencintai yang buat hukum. Contoh seorang istri mencintai suaminya, lalu suaminya buat aturan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dia tahu itu nggak bagus karena paling bagus hukum Allah dan Rasulnya, tapi karena kecintaannya kepadanya dia ikutin. Nah gitu. Misalnya suaminya ngelarang tuh istri pakai jilbab. Kenapa? Karena suaminya ngelihat kurang cantik istrinya pakai jilbab misalnya. Dan atau karena suaminya merasa istrinya cantik, biar dinikmati kecantikan sama orang lain, biar dia tuh bangga punya istri yang cantik gitu. Ini kan menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya. Tapi nih istri karena sangat cinta sama suaminya, dia ikutin. Padahal dia tahu itu nggak bagus. Au mura'atun lirishwatin au ghairiha. Atau dia berhukum dengan hukum Allah karena memperhatikan perhatian lebih lantaran disogok, disuap. Kamu jangan pakai jilbab. Nih saya upah 1 juta. Dia tahu tuh nggak bagus tapi demi uang 1 juta, demi sogokan tadi mau dia misalnya. Atau yang semisalnya min aradid dunya, atau yang semisalnya dari perkara-perkara dunia saja karena kecintaan kepada makhluk, karena mau mengharapkan harta dunia dan semacamnya, fahadza fasiqun. Maka yang seperti ini hukumnya fasik. Oh, kalau fasik nggak kafir. Kalau nggak kafir ya nggak boleh di demo. Nggak boleh demo sesama muslim, nggak boleh. Ya. Jadi kira-kira yang terjadi di negara kita ini apa? Lebih cenderung kepada fasik atau naik dikit zalim. Kenapa kata fasik? Kadang-kadang yang pemimpin kita tahu itu nggak baik, tapi karena ditekan di atas misalnya, atau karena ingin mendapatkan bagian dunia, ingin dipuji manusia, ingin dan semacamnya, maka dia berhukum dengan hukum Allah, maka berarti masuk kategori fasik. Kayak gitu. Nah kalau fasik ya masih ditaati, semuslim kok. Kenapa nggak ditaati? Maksudnya masih diakui kepemimpinannya, bukan dikudeta, nggak boleh.